Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam semuanya dan selamat malam Pak Haryadi Selamat Arif, malam Pak Chandra. ya Kaprodi Ilmu Komunikasi yang paling dihormati di Ilmu Komunikasi UMY. Lebih Pak Chandra ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memanage 3 lampu studio flash system dalam pemotretan. Nah, apakah repot sekali ataukah tidak? Nah, untuk itu karena ini berkaitan dengan teknologi terbaru, yang akan menjadi narasumber adalah Bapak Haryadi Arif yang jagoan teknologi. Oke, silakan Pak Haryadi Arif, bagaimana memanage 3 lampu dalam sebuah pemotretan dengan studio flash system. Oke Pak Chandra, terima kasih. Baik teman-teman, biasa kalau Pak Chandra ketemu dengan saya itu selalu dia ngerjain saya, nggak apa-apa. Gitu. Saya ikhlas Pak Chandra. Baik gini, saya akan cerita dulu sejarahnya dulu seperti apa ya sebelum nanti kita akan pelajari mengenai teknologi yang sekarang kita pakai. Nah kalau dulu menggunakan lampu flash dalam studio flash system itu ketika sudah tiba untuk persoalan bagaimana menghubungkan lampu flash dengan kamera kita, maka pada teknologi analog dulu itu agak ribet ya. Pertama dulu bahwa untuk menyalakan lampu flash ketika kita motret pakai kamera kita, itu kita akan menghubungkan kamera kita dengan kabel kepada lampu flash. Anda bisa bayangkan ya. Jadi kalau kita menetaskan lampu di studio, maka nanti akan ada kabel yang kita hubungkan dari kamera kita kepada lampu studio kita. Kita pilih satu lampu, itu biasanya pakai yang main LED ya, main LED atau main flashnya kita pakai, kita hubungkan dengan kamera kita, menggunakan apa? Menggunakan yang disebut sebagai synchro cable atau kabel sinkron. Kenapa synchro cable? Karena kabel ini adalah menghubungkan antara lampu flash supaya sinkron dengan kamera kita, sehingga disebut sebagai synchro cable. Sehingga dalam kamera itu selalu ada terminal sinkronnya. Nanti kalau teman-teman coba aja nanti browsing internet ya, klik aja kamera Nikon FM2N, kamera legend Pak Chandra ya ini ya dulu ya. Itu nanti Anda lihat selalu ada nanti punya. Ya selalu nanti ada lubang sinkronnya. Itu tempat kita menancapkan synchro cable atau kabel sinkron untuk kemudian kita hubungkan pada lampu flash yang kita pakai. Nah kemudian kalau kita menggunakan lebih dari 2 lampu, lebih dari 1 lampu, 2 mungkin atau 3, bagaimana? Kalau lampu yang kita pakai tipenya sama, mereknya sama, itu biasanya bisa kemudian kita paralel dengan kabel. Kenapa? Untuk menjamin bahwa dia akan nyala gitu kan ya. Tetapi kalau beda seri, beda merek apalagi, itu nggak mungkin. Kalau kita paksakan seringkali kemudian damage karena beda sistem, nanti rusak. Sehingga masing-masing lampu kemudian diberikan sensor yang akan ikut nyala ketika ada flash lain nyala. Ini disebut sebagai slave unit, unit budak slave unit, yang kemudian sering disebut waktu itu sebagai mata kucing. Kenapa? Karena bentuknya kayak mata gitu kan ya, bentuknya. Sehingga dia disediakan untuk apa? Untuk menerima kilatan lampu flash lain, dan kalau ada kilatan lampu flash lain, maka dia juga akan ikut nyala. Gitu. Cuman kelemahannya adalah kadang-kadang slave unit ini nggak menangkap nyalanya kilat pada lampu lain. Misalnya main LED-nya menghadap ke selatan, kemudian dia pakai backlight menghadap ke utara, sehingga mungkin akan ketutupan oleh softbox sehingga dia nggak kena kilat. Ini juga persoalan. Kemudian muncul teknologi berikutnya adalah dengan trigger radio ya, yang menggunakan gelombang radio, itu lebih akurat, lebih menjamin untuk bisa menyalakan tanpa kabel. Nah, pada era sekarang, di era digital ini teknologi semakin canggih,
Jadi nanti kita lihat ada peralatan yang untuk men-setting komunikasi antara kamera kita dengan lampu flash itu menjadi lebih ringkas, lebih gampang. Saya kira itu mungkin Pak Chandra penjelasan awal saya mengenai bagaimana kita memanage sekian lampu pada saat pemotretan di dalam studio foto yang kita lakukan. Ya, terima kasih Pak Haryadi Arif. Sangat lengkap mulai dari sejarahnya, karena Pak Haryadi Arif adalah memang pelaku sejarah pemotretan. Mulai dari kabel, kemudian apa tadi disebutkan slave unit, kemudian radio slave, sampai teknologi yang terbaru ini yang nanti akan dijelaskan secara gamblang sama Pak Haryadi Arif. Oke, terima kasih. Saya bisa membayangkan betapa ribetnya Pak Haryadi Arif waktu itu kalau pakai kabel. Masih misalkan antara kamera dan flash, kalau pakai kabelnya bisa panjang ya Pak ya, bisa 2-3 meter kayak gitu. Itu bisa ngenai banyak orang, bisa keinjek-injek macam-macam. Serimpet kalau bahasa Jawanya. Iya, oke, kalau pakai mata kucing kayak gitu itu juga ribet, apalagi ketika harus motret ijab di pengantin gitu. Ketika kita baru sudah siap-siap fokus, tahu-tahu sudah kena flash dari keluarga yang menggunakan kamera pocket, padahal biasanya orang-orang yang menggunakan kamera pocket banyak sekali waktu itu. Ya. Sekarang mungkin kita lihat videonya dulu sebelum Pak Haryadi Arif akan menjelaskan secara lebih detail tentang teknologi terbaru dari komunikasi atau manajemen flash yang satu kamera dengan 3 flash. Untuk menghubungkan alat ini, transmitter ini ke lampu flash, pertama kita nyalakan dulu ini pakai main pemotretan ini, kita posisikan ke on. Oke, nanti di sini LCD akan tampil nyala ya. Oke, nah melalui alat ini kita bisa mengatur intensitas lampu flash ini, mau kita pakai kuat cahayanya atau rendah cahayanya. Caranya bagaimana? Pertama kita setting dulu koneksi alat ini dengan lampunya. Di sini ada huruf A, B, C, ini adalah grup. Kenapa grup? Karena GR ini grup ya. Ini karena di sini kita bisa mengatur skala lampu. Selama lampu tadi itu kita set pada huruf yang sama, maka pengaturannya akan bersamaan melalui alat ini. Nah ini di sini kita kalau mau ubah pakai ini A, B, C, pakai rotor ini ya. A, B, C, ada 3 grup. Oke, kita pakai aja grup A. Itu ya. Grup A, untuk mengaktifkannya nanti ini kita pakai. Sebelum itu kita set dulu. Di sini juga harus pakai grup A. Ini grup A. Kalau mau ngubah grupnya ini bagaimana? Kita pencet ini GR ini. Kita pencet grup, kita pencet. Setelah dia kedip-kedip, blink itu kemudian kita putar pakai rotor ini. Ini udah A ya. Kalau udah A, ini kita enter. Oke. Nah, sekarang udah sama nih, ini A, ini juga A. Oke. Nah, sekarang untuk modeling di sini supaya nanti pengaturan intensitas lampu flash ini bisa kita lakukan lewat alat ini. Di lampu flash ini kita akan pada modenya ini ke mode probe. Ini ya, mode probe. Oke. Sekarang yang channel ini grupnya kita aktifkan, grup A. Dia udah blink seperempat tadi, seperempat daya ini kita pakai. Ini bisa kita tambah, kurangi. Kalau kita lihat di situ, ketika ini kita putar, maka dia akan berubah intensitasnya. Ini penuh, ini penuh. Ini mungkin kita lepas honeycombnya itu lebih kelihatan ya Pak ya. Iya. Lepasnya Pak. Oke. Nah, kita lihat ini. Ini kan pengaturannya kelihatan Pak. Kurang kelihatan. Dan untuk lampu Pak. Oh iya. Kelihatan Pak. Ya, oke. Oke. Ini kalau kita naikkan,
Oke, ini kita aktifkan dulu nih kayaknya. Ini ya, setengah, satu ini full. Kita turunkan setengah dari daya. Setengah, seperempat, terus 8 daya, terus 16 paling rendah ini ya. Nah, ini cara kita mengatur. Jadi kita nggak usah repot untuk datang ke lampu untuk mengubah intensitasnya, tapi kita cukup menggunakan alat ini karena ini tepakan dengan mata kita. Selama channel ini sama dengan channel yang ada di lampu ini. A, di sini juga A. Nah, kita bisa kalau kita menggunakan beberapa lampu yang sudah dijelaskan, ada lampu main LED, ada fill-in LED, back LED, hair LED, masing-masing lampu itu bisa, karena ini ada grup A, B, C, paling enggak ada A, B, C, 3 grup ya. Taruhlah itu nanti ada main LED, fill-in LED, hair LED misalnya. Nah, nanti yang main LED kita pakai grup A ini untuk main LED-nya. Lampu satunya kita set di B. Kalau ini B, sini juga kita samakan dengan B. C, ini juga kita samakan dengan B. Oke, itu ya, saya kira itu. Nah, nanti itu kita muternya pakai ini. Begitu nanti di kamera kita pencet shutter speed-nya, maka dia akan nyala. Kalau kita mau mengetes, kita cek ini. Tes. Nah, kita pencet, nyambung nggak ini? Oke, seperti itu. Cut. Oke, videonya bagus sekali ya. Bisa ada grup-grupnya kayak gitu ya. Teknologi memang luar biasa. Oke, Pak Haryadi Arif, bagaimana mengkomunikasikan grup-grup pada pemotretan itu? Jadi kan ada 3 lampu yang tadi Pak Haryadi sebutkan, ada main light, ada fill-in, dan ada efek. Bagaimana cara pengaturannya? Apakah mana yang harus lebih besar dan bagaimana cara mengaturnya untuk intensitas cahayanya? Oke, silakan Pak Haryadi. Oke, Pak Chandra. Jadi gini ya teman-teman ya. Alat komunikasi tadi itu ya yang akan menjadi pemicu atau trigger nyalanya lampu flash kita itu yang tadi kita pakai itu memiliki 3 channel. Channel A, B, dan C. Dalam codingnya dia juga sudah disebut grup. Jadi grup / channel. Grup atau channel. Jadi 3 channel ini masing-masing channel itu bisa kita grouping. Gitu ya. Artinya kita sebetulnya bisa menggunakan banyak lampu, tetapi sepanjang masing-masing lampu itu kita channelkan pada 3 channel. Jadi misalnya untuk main LED kita pakai channel A. Biasanya main LED 1 lampu ya, tapi kalau objeknya gede mungkin main LED juga kita butuh beberapa lampu untuk menambah dayanya, untuk menambah coveringnya ya. Nanti kalau kita butuh 2 lampu ya selama lampu 1 dan 2 ini kita setting pada channel yang sama, channel A. Begitu nanti kita mengubah-ubah setting untuk channel A, 2 lampu tadi akan berubah semua. Gitu sehingga dikatakan sebagai grouping. Nanti kemudian untuk yang channel B untuk grup fill-in misalnya. Gitu ya. Kemudian untuk yang C kita grup effect. Jadi ada grup main LED, grup fill-in LED, dan grup efek LED gitu ya. Nah, masing-masing grup ini bisa kita isi berapapun lampu selama tipenya sama. Godok SK300 tadi itu ya masih bisa berkomunikasi. Kita setting aja. Semua yang kita pakai untuk fill-in kita setting pada C. Semua yang kita pakai untuk main LED kita setting pada A, dan semua yang kita pakai untuk fill-in LED kita setting pada B. Seperti itu Pak. Sehingga memang teknologi ini memudahkan kita ya Pak. Oke. Apakah kalau kita ngubah di A itu yang B sama C ikut berubah? Tidak, ketika kita menggunakan trigger tadi itu kita aktifkan pada A, maka yang berubah pada semua grup A. Jadi semua lampu yang di grup A akan ikut berubah. Tadi kan kita contohkan bagaimana mengubah
kapasitas lampunya ya. Ya, oke. Mau kita mainkan penuh 1/1, setengah, 1/4, 1/8, 1/16, itu nanti di triggernya kita aktifkan A dulu, begitu A-nya aktif, blink gitu ya, maka nanti kan ada angka 1/1, setengah, 1/4, itu bisa kita ubah-ubah dengan rotary, dengan saklar atau switch rotary tadi itu nanti semua yang ada di grup akan ikut berubah. Tapi di grup B dan C nggak berubah. Sehingga kalau kemudian nanti kita mau menambah daya pada main LED ini. Ya udah, karena main LED di grup A, maka kita atur triggernya untuk aktif di grup A, kemudian kita ubah intensitasnya, semua lampu di grup A akan ikut berubah. Kalau di set itu Pak Chandra. Ya, terima kasih. Kalau di setting grup antara yang diubah grup A, kemudian yang B sama C secara proporsional juga ikut berubah, bisa nggak? Kalau grup A beda-beda channel nggak bisa Pak Chandra. Beda channel. Ya kita harus ngatur ulang. Kita harus ngatur ulang karena itu beda channel, maka kalau kita ingin menyamakan grup settingan, tapi kan nggak mungkin juga ya fill in dengan main LED kok settingannya sama ya. Ya, oke. Ya nggak bisa kalau beda channel. Gitu. Karena logikanya menurut saya logika yang dipakai oleh teknologi ini, karena prinsipnya masing-masing lampu kan punya fungsi, dan untuk menjalankan fungsi tadi itu intensitas cahaya yang dihasilkan oleh masing-masing lampu harus beda. Kan nggak mungkin main LED sama dengan fill in, nanti shadownya hilang dong. Maka ya udah kita grouping, kita beri channel yang berbeda pengaturan. Tetapi kalau untuk nanti untuk pengaturan pada channel yang lain, ya kita pindah ke channel yang lain, seperti itu Pak Chandra. Gitu ya. Oke, masih ada kelanjutan dari video tadi? Kayaknya itu Pak untuk awal bahwa intinya bahwa di dalam setting communication ini itu adalah kita menghubungkan kamera kita dengan lampu flash, gitu ya teman-teman ya, bahwa lampu flash itu harus nyala sinkron dengan gerakan shutter speed kita, gitu ya. Jadi kalau kita memencet tombol pemotretan, itu artinya kita melepas shutter speed. Ingat ini hitungan sepersekian detik, gitu kan ya. Nggak mungkin Angga mau berusaha, ayo hitung, kita nyalakan bareng, itu nggak akan pernah tepat. Misalnya gini ya, Anda coba eksperimen ya. Satu teman mencet tombol kamera, satu mencet lampu flash. Kita hitung 1, 2, 3, klik, nggak akan pernah bisa. Maka butuh komunikasi yang sinkron ini. Dari dulu teknologi yang analog menggunakan kabel, sekarang menggunakan nirkabel dalam teknologi digital sekarang ini. Itu sih Pak intinya, bahwa ini adalah teknologi untuk membangun atau men-setting komunikasi antara kamera kita dengan lampu flash. Saya kira itu Pak Chandra yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini Pak Chandra. Terima kasih. Kalau dulu kita motret harus naik pakai kursi untuk merubah, kalau misalnya lampu itu kita taruh di atas kayak gitu, kita harus naik dan kita kecilkan atau kita tambah intensitasnya, kemudian nanti dihitung lagi, turun lagi, naik lagi kalau masih kurang, dan seterusnya. Tapi teknologi yang sekarang sudah sangat maju ya Pak Haryadi ya. Karena kalau dulu mungkin gini ya Pak Chandra ya, kalau dulu ketika kita pasang lampu tinggi itu ya, coba kita bayangkan lampunya jauh untuk mendapat baud LED gitu kan. Udah keset, wah itu kurang terang, itu kurang kuat, intensitasnya kita tambah atau kita kurangi, naik pakai tangga gitu. Sehingga studio itu dulu identik selalu ada tangganya Pak Indra ya. Kalau sekarang kan dengan teknologi ini memang mudahkan ya, mudahkan kerja kita, dan setting di studio itu menjadi lebih simple. Tidak banyak kabel yang berlalu lalang ya, itu akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas pemotretan di dalam studio foto. Berarti besok kedepannya one man one show, jadi satu orang motret itu bisa ya? Sangat mungkin. Sangat mungkin ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Haryadi Arif atas pencerahannya yang luar biasa ini. Oke. Pada teman-teman, kita tunggu karya-karyanya.
setelah beberapa nanti kita kasih tugas yang nanti bisa dikonsultasikan ke Pak Haryadi maupun ke saya lewat Japri, boleh. Dan terima kasih Pak Haryadi Arif atas waktunya. Sama-sama Pak Chandra. Dan ilmunya, pencerahannya. Kalau sudah kita tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.